Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika bersama Sepansa Channel SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Hari ini kita akan membahas operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh 1, Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Di sini ada pecahan 1/4 dan pecahan 3/4. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Apakah ini akan menggunakan operasi penjumlahan atau menggunakan operasi pengurangan? Pada contoh tersebut, bisa kita buat bentuk matematikanya sebagai berikut. 1/4 ditambah 3/4, ya. Karena tadi membeli 1/4, kemudian membeli lagi 3/4. Di sini kalian lihat bahwa penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Contoh yang kedua, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin membagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Pembahasan, sisa kue yang masih dimiliki As'ad sama dengan 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Heri dan 2/5 untuk Sugeng. Kita bisa membuat bentuk matematikanya sebagai berikut. 1 dikurang 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 1 dikurang 1 kali 5 ditambah 2 kali 4 per 20 ditambah per 20. 1 dikurang 1 kali 5 per 20 ditambah 2 kali 4 per 20. Dari mana mendapatkan 20? 1 dikalikan 5, maka 4 juga dikalikan 5. Di sini 2 dikalikan 4, maka 5 juga dikalikan 4. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa 20 adalah KPK dari 4 dan 5. Selanjutnya, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga berubah menjadi 1 dikurang 5 per 20 ditambah 8 per 20. Sama dengan 1 dikurang 5 ditambah 8 per 20. Sama dengan 1 dikurang 13 per 20. Karena 13 per 20 memiliki penyebut 20, maka 1 juga kita buat menggunakan penyebut 20. Untuk memperolehnya berarti harus kita kalikan 20 per 20, sehingga 1 kali 20 sama dengan 20, ya. 1 kali 20 dikurang 13 per 20.
20 dikurang 13 sama dengan 20. 20 dikurang 13 sama dengan 7. Jadi 20 kurang 13 dibagi 20 sama dengan 7 per 20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki As'ad adalah 7 per 20 bagian. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan menggunakan pita pecahan. Penjumlahan 1/3 ditambah 2/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut. 2/3. Di sini ada 3 buah pita yang sama panjangnya. Pita yang pertama kita bagi 3 bagian yang sama panjang, begitu juga pita kedua dan pita ketiga. Di sini pita pertama kita arsir atau kita beri warna 2 bagian, sehingga pita yang berwarna ini memiliki nilai 2 dari 3 bagian, ditulis 2/3. Sedangkan pita yang kedua yang kita beri warna hanya 1 bagian, sehingga pita ini merupakan ilustrasi dari 1/3 bagian. Di sini kalau kita masukkan ke dalam sebuah pita, maka terjadilah sebuah pita yang ketiga bagiannya diberi warna. Ini dapat ditulis menjadi 3/3 atau 1 bagian utuh. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3 sama dengan 3. 3/3 bermakna 3 bagian dari 3 bagian yang sama dan berarti 1 objek utuh. Contoh berikutnya, tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Penjumlahan ini dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut. Ini adalah 2/5. 2 yang diberi warna dari 5 bagian. Yang kedua 4 yang diberi warna dari 5 bagian. Nah, ketika kita tambahkan ternyata di sini hanya 5 yang diberi warna. Sedangkan ini ada 6 bagian yang berwarna. Maka kita tambahkan lagi 1 pita di bawahnya dengan bagian-bagian yang sama, ya. Karena yang di atas sudah 5/5, maka yang di bawah tinggal 1/5. Perhatikan bahwa 1 objek utuh atau keseluruhan pada pita pecahan ini tersusun dari 5 bagian yang sama atau 1/5. Jadi 2/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5 ditambah 1/5. Ya, 5/5 ditambah 1/5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ya, jadi 5/5 ditambah 1/5 menjadi 6/5. Atau bisa ditulis dalam pecahan campuran sama dengan 1/5. 1/5 bermakna 1 objek utuh dan 1 bagian dari 5 bagian yang sama dari 1 objek utuh. 6/5 bermakna 6 bagian dari 2 objek utuh untuk keseluruhan. Contoh berikutnya akan kita tentukan hasil dari penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya tidak sama. 2/5 penyebutnya 5, 1/2 penyebutnya 2. Bagaimana ya caranya? Penjumlahan 2/5 ditambah 1/2 tidak dapat langsung dijumlahkan karena kedua pecahan tersebut memiliki bagian keseluruhan yang berbeda. Ini 2/5 ditambah 1/2. Ya, kalian perhatikan bahwa di sini panjang pitanya sama, tapi yang atas dibagi menjadi 5 bagian,
Yang bawah dibagi menjadi 2 bagian, ya, sesuai dengan penyebut pecahannya masing-masing. Untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut, kita harus mengubah menjadi pecahan ekuivalen yang penyebutnya sama. Dalam hal ini, 2/5 ditambah 1/2 dapat ditulis menjadi 4/10 ditambah 5/10. Ya. Kenapa? Karena KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 4/10 ekuivalen dengan 2/5, sedangkan 5/10 ekuivalen atau senilai dengan setengah. Perhatikan ilustrasi menggunakan pita berikut. Ini 4/10 ya, yang berasal dari 2/5. Ini 5/10 yang berasal dari 1/2. Sehingga setelah kita letakkan dalam satu buah pita ya, yang berwarna biru dan berwarna merah. Ini berwarna biru ada 4 bagian, yang berwarna merah ada 5 bagian, menjadi 9/10. Perhatikan bahwa satu objek utuh atau keseluruhan pada pita pecahan ini tersusun dari 10 bagian yang sama atau 1/10. Jadi 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. 9/10 bermakna 9 bagian yang sama dari satu objek utuh atau 10 bagian yang sama. Contoh 1.24, tentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5. Untuk menentukan hasil 1/2 dikurang 2/5, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/2 ya, ini satu buah pita kita bagi menjadi 2 bagian sama, dikurang 2/5. Satu pita yang sama kita bagi menjadi 5 bagian dan kita beri warna 2 bagian. Dalam hal ini 1/2 dikurang 2/5 dapat ditulis menjadi 5/10 dikurang 4/10. Karena 5/10 ekuivalen dengan setengah, sedangkan 4/10 ekuivalen dengan 2/5. Perhatikan ilustrasi menggunakan pita pecahan berikut. 5/10, ini ada 5 bagian dari 10 bagian keseluruhan. 4/10 ya, yang kita beri warna di sini 4 bagian dari 10 bagian dari keseluruhan. Nah, ketika ini kita kurang ya, berarti yang biru dikurang merah dia menjadi kosong ya. Nah, menjadi tidak berwarna. Ternyata karena yang merah ada 4, yang 5 ada, yang biru ada 5, tersisalah 1 bagian yang biru. Jadi 1/2 dikurang 2/5 sama dengan 5/10 dikurang 4/10 sama dengan 1/10. Perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Ya, ini ada gambarnya ya. Jadi ada suatu ramuan yang dimera cairan X ya. Maka di sini setiap menuang setengah liter ya selama 1 jam. Nah, dia akan menuangkan selama 5 jam. Maka berapa liter yang berhasil dituangkan? Maka permasalahan tersebut bisa ditulis setengah kali 5. Pada garis bilangan ini ya, ini ada 0, ini 1, berarti ini tengah-tengahnya setengah ya. Berarti ini juga tengahnya setengah, ini tengahnya setengah. Dari ini 2 setengah ya. Setiap panah kecil ini setengah. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan berakhir
di angka 2,5. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan setengah kali 5 sama dengan 2,5 atau 5/2. Jadi banyaknya kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter. Contoh 1.26. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan tersebut? Ya, sama aja kita menentukan hasil dari 2/3 kali 3. Ya. Ini satu bagian kita bagi 3, ini satu bagian juga kita bagi 3. Ya. Jadi untuk ini 2/3 bagian, ini 2/3 bagian yang kedua, yang ini 2/3 bagian yang ketiga. Ya. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapat 2/3 kali 3 sama dengan 2. Kita lanjutkan perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan pita pecahan. Ya, di sini seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Bentuk permasalahan tersebut dapat diubah menjadi setengah bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika dituliskan dalam perkalian, setengah kali 4/5. Untuk memahami perkalian dua bilangan pecahan agak sulit jika menggunakan garis bilangan. Kita bisa menggunakan pita bilangan untuk mengilustrasikan perkalian dua bilangan pecahan tersebut. Ini ada bilangan 4/5, di sini 1/2. Nih yang berwarna biru ya, ada 4 bagian yang diberi warna dari 5 keseluruhan. Sedangkan yang 1/2 ini satu bagian berwarna kuning ya, dengan dari 2 bagian keseluruhan. Kalau ini kita letakkan ya, yang kuning ini kita letakkan di atas yang biru, atau yang biru kita letakkan di atas yang kuning, maka akan terjadi variasi gambar seperti gambar di bawah ini. Ya. Nah, ini ada 4 bagian bergaris merah dan biru, ya. Ada 4 bagian bergaris biru saja, ada 1 bagian bergaris kuning saja, dan ada 1 bagian yang tidak bergaris. Maka hasilnya adalah bagian dari keseluruhan ini yang bergaris double. Ya, bergaris warna biru dan bergaris warna kuning. Di sini kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 4/5 kali 1/2, ini ada 4 bagian ya dari 10 bagian. Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning. Daerah yang terkena arsiran biru dan kuning ada 4 bagian dari 10 bagian yang sama atau 4/10. Jadi 4/5 kali 1/2 sama dengan 4/10. Kita perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ini ada 3/10 ya. Ini ada 1/5. Kira-kira berapa ya hasil kalinya? Apakah 4/10? Apakah 4/15? Apakah 3/50? Coba kita lihat berikutnya. 1/5 tadi yang berarsiran kuning atau bergaris kuning ya. 3/10 tadi yang bergaris biru atau berarsiran biru. Perhatikan daerah yang dikenai arsiran biru dan arsiran kuning. Daerah yang terkena arsiran biru dan kuning ada 3 bagian. 1, 2, 3.
dari 50 bagian ya, semuanya ini kotak-kotak ini ada 50 keseluruhannya. Ya. Ini 5 ke bawah, 10 ke kanan ya, 5 kali 10 sama 50. Atau bisa ditulis menjadi 3/50. Jadi 3/10 kali 1/5 sama dengan 3/50. Contoh berikutnya, seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, contoh ini dapat dituliskan sebagai 1/3 dibagi 2. Ya, 1/3 akan dibagi ke dalam 2 gelas. Jadi ini 1/3, taruh sini jadi 1/6 ya, taruh ini 1/6, berarti ada 2 bagian. Jadi 1/3 dibagi 2 hasilnya adalah 1/6 ya. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa masing-masing gelas terisi 1/6 bagian, sehingga 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6 bagian. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A kali B, A dibagi B kali C. Ya, ini adalah kesimpulan dari contoh yang pertama tadi. Contoh 1.30. 6/7 meter kayu papan akan dipotong-potong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 bagian dari 7 atau 6/7 akan kita bagi masing-masing 2/7. Ini 7 keseluruhan, ada 2 yang kita beri warna atau kita beri arsiran ya. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga ada 2/7. Ternyata di sini ada, kita mendapatkan 3 ya, ada 3 2/7 dari pembagian 6/7. Dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa 6/7 meter kayu papan dipotong menjadi 3 potongan yang panjangnya masing-masing 2/7 meter. Ditulis 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 6/2 sama dengan 3 ya. Nah, secara umum pembagian ini dapat kita tuliskan bahwa pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, misalnya A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Contoh 1.31. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan ya? Ini cairannya ada 1 gelas ya. Kemudian akan dibagi masing-masing 1/3 gelas. Jadi kita sediakan gelas ya, kita tuang 1/3 gelas pertama, 1/3 gelas kedua, 1/3 gelas ketiga. Oh, ternyata habis ya. Dari ilustrasi contoh 1.31 dapat terlihat bahwa 1 cairan kimia dapat dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berisi 1/3 gelas. Dituliskan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 3/3
dibagi 3/1 sama dengan 3. Nah, jadi itu pembagian di sini. Kita 3/3 ini berasal dari 1. Kemudian 3/1 3/3 dibagi 3/1 sama dengan 3. Dapat diartikan sebagai berikut, ya, disimpulkan pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan, dengan C adalah bilangan bulat, dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan B kali C per B. Ya, B kali C per B dibagi A per B sama dengan B kali C dibagi A. Contoh 1.32. Bagaimana kalau sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada sepertiga gelas, ya. Ini ada 1/6 gelas, 1/6 gelas. Dari ilustrasi di atas terlihat bahwa sepertiga gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi 2 bagian yang berisi 1/6 gelas. Ditulis sepertiga dibagi 1/6 sama dengan 1 kali 6 dibagi 3 kali 1, ya, atau 1/6 per 1 kali 6 per 3 kali 1 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Contoh 1.33. Tentukan hasil dari sepertiga, ya, 1/2 dibagi 3/4. 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 dikali 4/3. Jadi pembagian berubah menjadi perkalian. Pecahan yang kedua kita tukar tempat antara pembilang dan penyebut. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi 3/4 berubah menjadi 4/3, kemudian pembagiannya berubah menjadi perkalian. 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6. 4/6, kita miliki faktor persekutuan antara 4/6, ya, adalah 2. Jadi 4 kita bagi 2, 6 kita bagi 2, hasilnya 2/3. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan, dengan C tidak boleh sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali D dibagi B kali C per B kali D sama dengan A kali D dibagi B per C. Soal berikutnya,
Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta rupiah untuk biaya sekolah anak-anaknya. Ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan untuk kebutuhan belanja dapur. Ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Untuk biaya sekolah 4/5 kali 3 juta. Sama dengan 4 kali 3 juta dibagi 5 sama dengan 12 juta dibagi 5 sama dengan 2.400.000 rupiah. Untuk biaya dapur 1/2 kali biaya sekolah sama dengan 3/2 kali 2.400.000 sama dengan 3 kali 2.400.000 per 2 sama dengan 7.200.000 dibagi 2 sama dengan 3.600.000 rupiah. Ini 3.600.000 rupiah ya. Ini salah Ibu tadi. Jadi untuk keperluan dapur ini 3.600.000 rupiah untuk 2 bulan. Berarti untuk 1 bulannya 1.800.000 rupiah. Tugas 4. Pilihlah jawaban yang benar. 1. Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke Yogyakarta. Di perjalanan, Agung mengisi bensin 2 kali yaitu 7/5 liter dan 12/5 liter. Maka banyak bensin yang telah diisi oleh Agung tersebut selama perjalanan mudik berapa liter? Ya, apakah 3/5 atau 3/5? Ini yang C ralat ya, 3/4/5. Ya, untuk yang C 3/4/5. Yang B 19/10. Yang D ini juga ralat ya. Ini 9/10. Ya. Jadi ralat untuk yang C 3/4/5, untuk yang D 9/10. 2. Hasil dari 4/5 dikurang 1/3. Apakah A 1/5, B 2/5, C 7/15 atau D 3/4? 3. Perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Ini ada gambar ya. Ada yang diarsir dengan warna garis-garis kuning, ada yang dengan menggunakan garis-garis biru. Maka kalian tuliskan bagaimana perkaliannya. Apakah A 3/20 kali 3/20 sama dengan 9/20 ya? Atau B 3/5 kali 3/4 sama dengan 6/20? Atau C 3/5 kali 3/4 sama dengan, ini yang C diralat ya. Yang C ini hasilnya 3/20 ya. Apakah 3/20 hasilnya ya? Yang D 3/5 kali 3/4 sama dengan 9/20. 4. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 2/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak. Akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Maka emas yang diperoleh masing-masing anak adalah titik-titik gram. A 700 gram, B 800 gram, C 900 gram, D 1000 gram. 5. Untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus diadakan pertandingan
lompat jauh bagi anak-anak berumur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat sejauh 1/3 meter dan juara 2 hanya mampu mencapai jarak 3/4 dari lompatan juara 1. Maka hasil lompatan juara 2 titik-titik meter A 1, B 2, C 3, D 4. Demikianlah anak-anak pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri pertemuan ini dengan pesan, jangan lupa mengerjakan soalnya dengan menggunakan cara-cara yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian ya. Jangan lupa membuka link soal untuk mengumpulkan tugas kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.